Perkenalkan, nama saya Gepran Sujaya. Di sini saya akan menjelaskan UTS dari ERP. Pertanyaan pertama yaitu pengembangan ERP yang memperhatikan best practice. Menjelaskan contohnya. Nah, di sini sebelum untuk mengetahui best practice tersebut, kita harus mengetahui ERP. Definisi dari ERP. ERP adalah suatu sistem informasi keseluruhan perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasi semua sumber daya informasi kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis. Nah, kemudian best practice tersebut adalah bukan yang diartikan sebagai produk yang barang yang terbaik. Hal tersebut sangatlah berbeda. Menghasilkan produk yang baik, implementasi sistem ERP belum berarti menggunakan best practice. Dalam implementasi yang sesungguhnya, indikator baik adalah apabila mengukur proses teknologi yang sama penerapannya secara efektif efisien di dalam organisasi, dikenal dan diukur perusahaan lain. Dan kemudian contoh dari best practice tersebut yaitu bisa kita lihat JNE di dalam memindahkan barang antara wilayah ke wilayah. JNE merupakan contoh best practice dalam bidang logistik. Kriteria untuk mengetahui best practice mempunyai ruang lingkup luas. Dan kemudian soal nomor 2 yaitu salah satu manfaat yang diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikut. Yaitu jawabannya yaitu ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasi dan mengoptimalisasi proses bisnis berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Konsep ERP ini bertujuan mengintegrasi sistem sebelumnya terpisah dalam suatu perusahaan seperti proses produksi, pemesanan bahan mentah sampai produksi dan distribusian. Salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi, yaitu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar. Biasanya terdiri dari business unit dengan jumlah terpusat. Diterapkan ERP membentuk data standar sehingga informasi dapat diperoleh. Dan kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 3, yaitu dapat kita lihat soalnya, yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan karakteristik setiap bahan baku tersebut sebagai berikut. Jika kita ingin mencari D, diperlukan yaitu 2A untuk mencari B. Dan kemudian untuk mencari D diperlukan B dan 2C. Dan kemudian pertanyaannya di sini, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah netting, loading, offsetting, dan explosion. Dan pertanyaan nomor 2, jelaskan kesimpulan saudara dari nomor 1. Jadi karena pada soal tersebut yang berdata hanya yang memiliki kebutuhan kotor hanya pada komponen D, jadi kita mulai dari komponen D. Dapat kita lihat yaitu ini adalah kebutuhan kotornya, dan kemudian pada jadwal penerimaan sebesar 20 pada periode ketiga, dan kemudian untuk persediaan tangannya yang pertama ada 28, kemudian 28 dikurang dengan 10 dikurang menjadi 18, 3, dan kemudian karena persediaan barang tidak ada, dari kebutuhan kotor pada periode keempat ini didapatlah yaitu netting sebesar 12, 15 dikurang 3 sebesar 12, 28 turun, 15 turun, 20 turun, dan di 23 turun pada periode ke-8. Itulah didapat kebutuhan bersih ini dapat yaitu netting. Dan kemudian untuk mencari loading pada komponen D ini, bisa kita lihat pada soal mencari nilai loading bahan baku C menggunakan metode fixed periode recruitment dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mencari ukuran load yang tersedia, kita harus melihat dari periode netting sebesar 4 bulan, yaitu pada bulan pertama 0, bulan 3 0, bulan 3 0, dan bulan keempat 12. Dan kemudian kita mendapatkan ukuran load 12. Karena kebutuhan tidak ada,
pada periode 1, 2, 3 menjadi persediaannya sebesar 12, yang kemudian dikurang dengan periode keempat, kebutuhan periode keempat sebesar 12 menjadi 0. Dan kemudian pada bulan kelima terjadi kebutuhan lagi untuk memenuhi kebutuhan periode kelima, diambil dari metode FPR ini lagi, kemudian ditambahkan pada netting bulan kelima 6, 7, 8 sebesar 86, yang kemudian mendapat persediaan 86, dan kemudian netting ini kebutuhan ini dikurang dengan ukuran lot sebesar 56 dikurang dan sampai seterusnya mendapat hasil persediaan loading sebagai berikut. Dan kemudian untuk offsetting sendiri bisa kita lihat di soal, yaitu lead time sebesar 1 bulan. Dapat kita simpulkan bahwasanya lead time 1 bulan ini yaitu 1 bulan sebelum netting. Bisa kita lihat sama saja seperti netting, hanya saja dimajukan periodenya sebesar 1 bulan. Dan kemudian kita akan mencari komponen dari komponen B. Untuk mencari kebutuhan kotor dari komponen B, kita menggunakan offsetting dari komponen D. Kita turunkan menjadi seperti ini, dan kemudian sama saja bisa kita lihat dengan soalnya. Jadwal penerimaan pada bulan kedua sebesar 10, bulan keempat 10, bulan ke-6 20. Kita simpulkan, dan persediaannya sebesar 18. Ini kita turunkan 28, dan kemudian dikurang dengan kebutuhan 16, yang kemudian karena persediaan tidak ada lagi, kemudian kebutuhan karena minus kebutuhan tadi menjadi netting, yaitu sebesar 2, dan kemudian 15 karena persediaan tidak ada sebesar 15, dan kemudian karena pertambahan barang jadi 0, tidak ada netting, dan kemudian pada periode ke-7 23 turun nettingnya sebesar 23. Dan kemudian untuk mencari lot pada ini kita melihat dari soal, yaitu menggunakan metode fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intimidasi 20. Karena jadi maksudnya itu pada setiap periode jika memiliki kebutuhan, kita akan menambahkan dengan nilai intuisi lot sebesar 20. Jadi barang akan ditambahkan 20 dikurang 2 sebesar 18, dan kemudian diturunkan hingga seterusnya. Dan kemudian offsetting pada komponen B ini, yaitu lead time 2 bulan, yaitu 2 bulan sebelum dari netting. Bisa kita turunkan. Dan kemudian kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu komponen A. Nah, bisa kita lihat pada soal, untuk mencari komponen A ini, yaitu B sama dengan 2 kali A. Jadi kebutuhan dari komponen A ini yaitu 2 kali dari B. Bisa kita turunkan tadi, karena offsettingnya ini 2,15, kita kali 2, dapat kebutuhan kotor sebesar berikut. Dan kemudian jadwal penerimaan barangnya sudah ada di soal, 15, 20, kita sesuaikan. Kemudian persediaannya seperti biasa, kita kurangkan seperti biasa, mendapatkan kebutuhan, dan kemudian mendapatkan netting sebesar 43 pada periode kelima. Dan kemudian untuk mencari loading pada komponen ini, yaitu dengan cara menggunakan metode IOQ. Bisa kita lihat, langsung kita masukkan ke rumus, yaitu bisa kita lihat pada soal, rumusnya itu 2DK per H diakarkan 2 dikali D ini, yaitu jumlah nettingnya sebesar 43, dan K ini yaitu jumlah pesanan yang dikali 2000, dan kemudian H ini yaitu biaya penyimpanan sebesar 2.500. Kita mendapatkan hasil 8,29, kita genapkan menjadi 8. Dan kemudian karena banyaknya kebutuhan ini,
Jadi kita tambah pada periode kali ini, kita kalikan dengan 6 kali untuk memenuhi kebutuhan dari loading, kebutuhan dari netting tersebut, dan kemudian didapatkan sisa persediaan barang sebesar 5. Dan kemudian 5 tadi, dan kemudian untuk menentukan offsetting yaitu lead time selama 1 bulan. Kita majukan sebelum nettingnya sebesar 1 bulan sebelum mendapatkan offsetting 43 pada periode keempat. Dan kemudian pada komponen C bisa kita lihat pada soal, kita turunkan lagi dari kebutuhan kotor dari komponen A, yaitu bisa kita lihat pada gambar. Salah lagi nih ya. Oh, aku belum lagi, Cok. Ya, apa langsung. Baiklah, saya akan menunjukkan kondisi dari komponen C, yaitu bisa kita lihat pada tabel. Ini periode didapatkan dari netting dari komponen D. Bisa kita masukkan, dan kemudian sama saja seperti tadi. Dan kemudian pada kebutuhan bersih terdapat 16 pada periode ketiga, 46 pada periode keempat, periode kelima 30, 26, dan 46. Dan kemudian pada metode ini menggunakan metode mencari loading menggunakan L4L, yaitu metode turunan. Kita turunkan dan kemudian kita dapat persediaan 5, dan kemudian offsettingnya itu lead time sebesar 1 bulan. Nah, jadi kesimpulan dari soal nomor 3 ini yaitu untuk mencari D, karena kebutuhan yang tersedia itu komponen D, kita harus mencari komponen sebelumnya untuk mencari baik netting, loading, offsetting, dan explosion. Mungkin sekian dari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.